begini ya, atau mau ada dibacakan? Langsung aja Pak Benar, Dade, langsung. bacain Langsung aja. nggak apa-apa. Saya takut nanti saya bacakan di pelintir, ntar saya salah lagi peristiwa agama nanti. Sampai itu jangan penakut sudah, baca aja wis. Bukan ini saya cerita izin dulu. Berarti ada rekaman kan enak. Ya wis ya, tak bacakan ya. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Mansur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, dia berkata, biasa Rasulullah SAW menyuruh salah seorang di antara kami, istri-istri beliau, apabila sedang haid, untuk memakai kain sarung, kemudian ia menidurinya. Pada kali lain Aswad mengatakan dengan redaksi menggaulinya. Itu saya bingung kok diperintah di Al-Quran tidak boleh, tapi di hadis kenapa baginda melakukannya. Itu, terima kasih. Oke, Tiara. langsung aja. Mungkin Tiara atau Mas Alfa bisa. Enggak, Bu Tiara lebih cocok itu. Ya itu tetap mengacu ke Al-Quran, Pak. Jadi kalau hadis itu sebenarnya harus pakai kitab. Jadi kalau misalnya di Google itu kan kita nggak tahu itu doif atau maudhu atau apa, kan kita nggak tahu. Nah, di Al-Quran, tetap di Al-Quran itu. Ya, makanya saya bilang. Panutannya tetap di Al-Quran. Oh, sumbernya kalau misalnya ini semuanya sahih gimana, Bu? Tetap ada toleransi Al-Quran itu. Tapi kenapa Nabi Anda tidak memanutinya, tidak mentaatinya? Maksudnya tidak mentaati gimana, Pak? Iya. Soalnya di sini di Sunan Abu Dawud mengatakan, saya pakai Aisyah lagi ya. Di Aisyah dia berkata, Aisyah ya, istrinya Muhammad ya. Aisyah dia berkata, biasa Rasulullah SAW menyuruh salah seorang di antara kami, istri-istri beliau, apabila sedang haid untuk memakai kain sarung, kemudian ia menidurinya. Pada kali lain Aswad mengatakan dengan redaksi menggaulinya. Itu banyak di dalam Sunan Abu Daud 233, 234, 238, 304, dan Sahih Bukhari 291. Ya, begitu Bang. Kalau bertubrukan, kaidahnya yang diikuti di Quran, Pak. Kalau tubrukan seperti itu yang diikuti di Quran. Oh begitu. Ya. Cuman gitu aja. Kalau misalnya yang tidak sesuai, berarti bertubrukan, berarti dipakai Quran begitu. Kalau misalnya enggak bertubrukan, dipakai gitu. Iya, karena kaidahnya hadis itu menjelaskan. Oke, saya sapa dulu Bu Dr. Adiani Adil. Selamat pagi Bu Dokter. Monitor Bu Adiani. Ya, paginya selamat, siangnya. Oke. Selamat pagi Bu. Nanti bisa Bu Adiani menanggapi atau Mas Alfa dulu untuk menjelaskan hadis yang disampaikan oleh Pak Adade. Saya sudah. Giliran Bu Dokter. Bu Dokter tadi menyimak. Ini setuju nggak Mas Alfa kalau yang disebut Al-Quran itu hanya 6236 ayat, hanya 114 bab, hanya 30 bagian, 30 juz. Sepakat tidak itu karya dari Tuhan itu hanya ratusan halaman. Sabar. Kita bahasnya sedang yang bukan yang itu Bu. Kenapa? Jangan setuju. Kita nggak kemana-mana ini ya. Malah justru kalau saya ada itu udah menyampaikan sesuatu yang terlalu jauh. Karena tentang Tuhan dan bukan Tuhan aja Anda belum kelar gitu. Bagaimana mungkin kita mau ke kehendak Tuhan, hukum Tuhan, Ken, gue udah pernah beberapa kali ketemu orang ini. Ini orang kalau ngomong selalu
lari dari topik dan rada-rada. Mengenai lu turunin deh Ken. Kalau nggak gua turun, males gua ngomong sama dia. Enggak, mungkin Gua lagi ini bahas dia apa, dia bahas dia mau apa. Bang menjelaskan Ken ada kepada Bang Zuma, aku turun ya. Bang Ken ada Bang Zuma, aku turun ya. Gitu loh. Kemarin Iya. Iya. Bang Ken. jadi host Pak Makasih Adade ya Bang ini Ken. luar Salam. biasa Ya, loh. Betul, Kok Pak. jadi Tapi Kok Bu jadi kumat Dokter lagi Pak Adade? belum. Nanti soalnya Bu Dokter datang lagi kita bahas apa, Bu Dokter bahas yang lain gitu loh. Loh saya ngomongnya sama Pak Alfa. Saya ngomongnya sama Pak Oh, Alfa. Iya, tapi kita lagi Sebelum bahas. ya nggak apa-apa Pak, sabar. Maksudnya tunggu gilirannya Pak. Saya kan komunikasi dengan Pak Alfa ya. Nantilah Loh, kalau giliran Pak Ade ini aku puaskan Ibu juga sampai lemes juga. Pak Ibu Ade naik saya buatkan sampai lemes juga. Nggak Ibu apa-apa. kalau Nggak naik usah harus bayar langsung Pak, gratis. dibikin dulu ngomong, ucapin salam ke atau apa segala macam, bilangin permisi dulu ya, saya mau ngomong sama Mas Alfa, kan begitu. Kan tadi Waduh. minta tanggapannya. Bagaimana Santai sih? bro. oke, kita sapa dulu nih. Ada Bang Juma. Selamat pagi Bang Wah, Juma. amat hidupnya. Selamat pagi, Bang Juma. Semangat pagi Wah. teman-teman sekalian. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Ani. Waalaikumsalam Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. sapaan, pujian penghormatan, rahmat dan berkah dari Allah senantiasa Udah menyertai mau bangsa 1 semua. bulan nih Bang Juma mampir Amin, ke amin. roomku guys. Dihitung makan. Nggak tahu Bang Juma Bang mulai. Ken bisa tidak di apa namanya diajak-ajak tuh si kiamat itu. Soalnya bulu dombanya itu terlalu keriting. Ya nanti kalau apa saya naikkan dia Biar Bu kita Adriani. rebonding dulu tuh. Ya sudah, Bu Dokter diam dulu lah, Bu. Saya mencari lagi tanya Tiara. Tiara, gimana menurut Anda? Kalau Tiara tidak bisa menjawab, mau melempar ke siapa, silakan. Ya, Adade tahu Al-Quran tidak? Kamu tahu Al-Quran tidak? Bahas apa ini? Anda tahu Alkitab nggak? Enggak, dia Sebentar. dia berusaha Bu Adriani skip dulu. memisahkan. Ini Dia berusaha ini orang bacot mulu, turun deh. Skip, Gua Pak malu. Adade. Katanya aku yang baca Bu tuh Adani, Pak, skip. ditimpa Biar suara. saya terangkan apa yang dipertanyakan Pak Adade tadi. Dia mengangkat hadis dari Sunan Abu Daud hadis nomor 234 yang isinya saya bacakan ya, izin ya. Boleh ya? Telah Ya, menceritakan silakan. kepada kami Muslim bin Ibrahim. Telah menceritakan kepada kami Syubah dari Mahsyur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah. Dia berkata, biasa Rasulullah menyuruh salah seorang di antara kami, istri-istri beliau apabila sedang haid untuk memakai kain sarung. Kemudian ia menidurinya pada kali lain. Aswad mengatakan dengan redaksi menggaulinya. Terus tadi dia mengangkat ini sebenarnya topiknya dari Al-Quran. Dia mempertanyakan seperti ini. Kenapa ketika di Quran tidak memperbolehkan tapi di hadis memperbolehkan? Pertanyaan Pak Adade, kenapa bisa bertentangan itu? Silakan Bang Juma atau Mas Alfa atau Dr. Adian. Dilengkapi Quran Al-Baqarah 222 yang dipertentangkan tadi. Monggo Bang Juma dibantu. Oke. Baik. Padahal kayaknya sedikit dulu Bang Suma. Iya. Padahal silakan. Ken ya, yang saya tahu yang disebut Al-Quran itu ya yang tertulis saja itu maha tidak terbatas, apalagi yang belum kuasa manusia tuliskan. Jadi kalau ada sampai manusia yang sewenang-wenang ya mendiskreditkan apa yang disebut karya Tuhan dengan hanya membatasi bahwa Al-Quran itu Alkitab bernama Al-Quran atau Kitabullah bernama Al-Quran. Oh, iki dokter satu ini ya. Iya, hanya terdiri dari 62. Dokter, tolong. Ini nih Katanya mau diedukasi. Gimana bisa Saya terdidik perlu kalau edukasi saya lebih pintar dari Anda Ya, kualat sama gurunya kalau begini nih. Udah. Begini. Kalau Jangan jadi ada apa yang jawab apa gitu loh. santai aja dulu guys, astaga. Bukan. Kalau udah selesai Ken, juga, tolong Ken. kamu paksa Kalau juga kita untuk berbicara mulai lagi topiknya nggak apa, akan, tetap ya. pada topik Ken. Mungkin Kalau Pak Adiani dia begitu terus saya turun, saya nggak mau. Gitu loh, ngapain? Saya tidak perlu. Memang domba Saya sesat nggak tidak perlu dijelaskan mau dilurusin tentang kedombaannya, saya. nggak mau dilurusin. begini aja dulu Bu Adiani, saya turunkan dulu. Kalau nanti dua-duanya diturunkan, nggak ada narasumber dari Kristen. Jadi Bang Juma mungkin mau menjelaskan Juma apa yang tadi saya bacakan. Belasannya silakan Bang Juma. Iya, baik. Terima kasih ya. Ini pertanyaan yang sudah ribuan tahun
sering ditanyakan teman-teman. Jadi terkait dengan apa yang saudara pertanyakan, yang pertama, sebenarnya nggak ada masalah dengan hadits itu. Hanya terjemahannya saja yang kemudian harus dipahami dengan baik. Karena Rasulullah Muhammad SAW pun bersabda, Isla'u kullu syai'. Lakukan apa saja terhadap istrimu. Illal nikah, kecuali menyetubuhinya. Jadi boleh mencumbui, merayu, bercanda. Boleh. Lalu kemudian Rasulullah menggauli itu artinya bergaul. Bergaul, bukan menyetubuhi. Karena dikatakan illan nikah, kecuali menyetubuhi itu nggak boleh. Tapi kalau bergaul dengan istri nggak apa-apa. Bercumbu, membuat beliau tertawa-tertawa nggak apa-apa. Rasulullah Muhammad SAW menerangkan ya di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Shaddad, ia mengatakan, aku mendengar Maimunah radhiyallahu anha berkata, jikalau Rasulullah SAW ingin mencumbui seseorang dari istrinya, maka beliau memerintahkan agar memakai kain ketika sedang haid. Nah, ada batasannya, makanya Rasulullah mengatakan, ma fawqul izar, apa yang berada di atas kain sarung itulah yang bisa kamu sentuh. Apa yang berada di atas kain sarung? Berarti di atas dada ke atas, nggak boleh ke bawah gitu loh, Bang. Ini Bang, kalau di Sunnah Abu Daud 2-3-nya, boleh izin saya bacakan? Silakan. Oke. Saya langsung telah menceritakan Abu Daud berapa? Abu Daud berapa, Bang? Sunnah Abu Daud berapa? 2-3-3. Ya, 2-3-3. Saya cari kitabnya dulu ya. Oke. Saya ada kitab hadits, Bang. Oke, silakan Bang. Ya, silakan sambil saya ini. Oke, telah menceritakan kepada kami, ya, saya langsung aja deh sampai ke ini ya. Mantan sahaya Maimunah dari Maimunah, bahwasanya Rasulullah SAW bercumbu dengan salah satu istri beliau ketika dalam keadaan haid, apabila dia atau istri beliau memakai kain sarung sampai bagian pertengahan paha atau lututnya yang dia gunakan untuk penghalang. Ya, sampai terus? pertengahan paha, Bang, atau lututnya. Iya. Itu jelas. Terus masalahnya di bawah tidak, karena apabila tadi katakan memakai kain sarung. Tapi di situ dikatakan pertengahan paha atau lututnya. Berarti iya, ke bawah. Maaf ya. Itu ke bawah. Ke bawah, Bang. Dari lutut ke atas tidak. Iya, betul. Tolong taping yang di bawah jangan ya. Provokasi ya. Jadi yang berarti yang dari lutut sampai ke atas tidak terbuka, itu kan terbuka. Nah, sedangkan di surah Al-Baqarah sudah jelas banget dikatakan kalau itu adalah sesuatu yang kotor. Jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati sebelum mereka suci. Nah, pertanyaan saya, kenapa di sini diperbolehkan gitu loh? Iya, mencumbui, Bang. Mencumbui artinya itu merayu gitu, memanjakan istri. Itu boleh. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW melarang untuk menyetubuhi. Nggak bisa. Coba saya itu jelas mau Bang Juma sambil jelasin. Saya kan coba mencari di KBBI apa arti menggauli ya. Sebentar ya. Abang silakan. Ya, silakan. Lanjut. Silakan. Jadi kalau kami di Islam itu udah jelas, karena panduan Al-Qur'annya itu kan sudah melarang keras. Nggak boleh kemudian wanita yang haid itu disetubuhi. Itu haram hukumnya. Jadi ketika memahami tentang hadits ini, ya kita harus convert terhadap hadits-hadits yang lain. Isla'u kullu syai'il nikah. Lakukan apa saja terhadap istrimu yang sedang haid, kecuali bersetubuh. Itu nggak boleh. Nggak boleh kita bersetubuh dengan istri yang sedang haid. Tapi itu kemudian boleh mencumbui, merayu, mengajak bercanda, tidak menjauhkan diri terhadap istri pada saat beliau haid. Nah, Bang. Kenapa? Bang, ya, silakan. Nah, di sini kalau saya lihat di
arti kata menggauli menurut KBBI, gaul, menggauli itu artinya mencampuri atau menyetubuhi. Nah, itu Bang. Ya, itu definisi yang Anda gunakan ini adalah ke KBBI, bukan Al-Qur'an kan? Kalau bersetubuh dalam Al-Qur'an itu yumarisun al-jins, itu bersetubuh. Kalau digauli, saya menggauli Anda, saya bergaul dengan Anda, masa saya melakukan persetubuhan dengan Anda? Kalau bergaul beda Bang, ini menggauli Bang, sorry. Bergaul dengan menggauli. Itu pemaknaan KBBI yang Anda gunakan tidak sesuai dengan original teks Quran. Bergaul Bang, kalau bergaul itu kan kata apa namanya, sorry, bukan kata kerja. Kalau menggaul itu kata kerja Bang. Iya, maksudnya gaul ini kan bahasa kita, Bung. Sementara Al-Quran itu tidak bisa dimaknai dengan bahasa kita. Bahasa Indonesia tidak ada kosakata yang bisa menerangkan bercumbu tanpa melakukan hubungan seks. Itu nggak ada bahasa Indonesia yang bisa mendekati makna itu kecuali kata gaul itu tadi. Nah, sementara kalau Anda memaksakan itu sudah menyelisih Al-Quran. Nggak bisa. Nah, kenapa kemudian latar belakang ini terjadi? Kenapa Rasulullah Muhammad SAW memberikan batasan terhadap hal ini kepada istri yang haid? Karena umat terdahulu, istri haid itu dianggap sama seperti hewan. Tidak boleh dia disentuh sama sekali. Bahkan kain yang digunakan oleh wanita yang haid itu najis kalau disentuh. Jangankan kain yang digunakan, barang-barang yang dipegang oleh wanita haid itu dianggap najis selama 7 hari. Boleh Anda baca di Imamat 15. Lengkap itu di situ. Wanita haid itu najis, harus diungsikan mereka. Oke, Pak ada di Imamat 15 Bang, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemarkannya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Bayangkan, segala sesuatu yang ditidurinya selama ia haid, kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Jadi apa yang diduduki wanita haid di dalam umat terdahulu itu najis Bang, nggak boleh Anda sentuh. Makanya istri haid di zaman dahulu itu harus diungsikan karena mereka najis. Ulang berapa sebentar? Imamat 15 Bang, Imamat 15. Imamat 15 Anda baca dari kalau saya salah ingat 19 sampai data nomor 20, sampai nomor 30 lah coba. Nah, saya bacakan ya yang saya ingat saja sambil saudara cari. Imamat 15. Imamat 15. Imamat 15. Ayat. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan haid itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan haid, bayangkan itu. Nomor 22, setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan haid itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Bayangkan, orang haid tempat duduknya, Anda duduki, Anda jadi najis sampai matahari terbenam. Parah enggak tuh? Makanya Islam membatasi, boleh bergaul, mencumbui istri itu boleh pada saat haid. Yang penting ilan nikah, kecuali jangan bersetubuh gitu loh Bang. Oke, saya bacakan ya Bang ya, saya bacakan ya. Silakan. Di sini judulnya penahiran kecemaran tubuh. Di dalam Imamat 15 ayat 1 saya bacakan ya. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dan kepada Harun dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan kamu harus mengatakan kepada mereka, ketika salah seorang pria ada yang melelehkan cairan dari auratnya, lelehannya itu adalah najis. Pria nih Bang, kalau saya baca. Iya, itu cuma itu orang laki-laki yang keluar sperma itu maksudnya. Mereka harus mandi junub. Makanya kami di Islam itu mandi junub kalau sudah keluar lelehan. Ya, di sini laki-laki Bang, bukan perempuan Bang. Coba nomor 19-nya Bang sampai nomor 30 untuk membahas perempuan haid. Itu untuk laki-laki yang junub. Makanya kami itu enggak boleh ibadah kalau dalam keadaan junub, harus mandi. Silakan nomor 19. Dan ketika ada seorang wanita yang melelehkan cairan lelehan dalam auratnya, itu adalah darah,
maka 7 hari lamanya dia berada di dalam masa haid. Oke, kita baca masa haid, dan setiap orang yang bersentuhan dengannya, dia menjadi najis sampai petang. Nah, ini di sini jelas Gimana dikatakan bersentuhan pun dia tuh? sudah najis sampai petang. Tapi Iya. makanya di Al-Quran jelas mengatakan itu tidak boleh dan jauhilah. Tapi kenapa justru boleh mencubui? Iya, di Islam itu indahnya gitu, Mbak. Kita tidak menganggap najis wanita yang haid. Nah, sekarang di kitab yang lain, jangankan wanitanya, tempat duduknya, bekas dia duduk saja, kalau kita sentuh, kita najis sampai petang hari. Dan kita harus mandi. Jadi menurut Bang Juma tuh indah ya? Oh iya, Bang. Jangan dianggap wanita itu. Coba Anda baca. Anda baca dari nomor 19 sampai nomor 30, Bang. Bang, gini Bang. Kenapa kan maaf nih. Istri beliau kan banyak, Bang. Kenapa mesti pilih yang haid gitu loh? Loh, kan tidak melakukan persetubuhan. Emang ya, kan dikatakan? Iya betul. Kenapa nggak cari yang sedang tidak haid untuk melakukan bercumbu gitu loh? Bung, wanita ketika dia haid itu tingkat stresnya itu tinggi, emosinya tinggi. Dengan adanya sentuhan belayan sang suami, istri bisa tenang. Lah ini di kitabnya orang Yahudi, jangankan menyentuhnya, benda yang disentuh oleh jangan ditutupi, Bang. Sesuatu yang tidak rasional jangan ditutup. Kita harus jujur di sini. Ya, makanya saya kan ditanya di sini. Saya kan yang ditanya, jadi saya menjelaskan. Ya, gantian dulu. Sabar aja, Pak. Udah deh. Iya. Jadi kalau di Islam itu sungguh luar biasa gitu loh. Wanita yang haid tidak najis. Benda-benda yang disentuh wanita haid itu tidak najis. Suami yang menyentuh membelai suaminya tidak najis. Kalau di agama terdahulu, wanita itu lebih rendah dari hewan pada saat dia haid. Coba. Babi, sabar sedikit lagi, 30 detik. Babi, ketika dikatakan di Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi, karena itu haram bagimu. Menyentuhnya nggak apa-apa, nggak ada larangan menyentuh babi itu. Di dalam agama terdahulu, makannya yang dilarang. Tapi kalau wanita yang haid, Bung, jangankan menyentuhnya, benda yang disentuh terus kita sentuh, maka kita wajib hukumnya mandi dan kita najis sampai matahari terbenam. Bayangkan kalau orang yang menyentuh tempat orang haid, kemudian dia meninggal sebelum matahari terbenam, dia mati dalam keadaan najis. Sadis nggak tuh, Bang? Sadis. Ya, itu kan asumsi. Lo bukan asumsi, ini data. Itu ini beda, Bang. Abang harus membedakan. Jadi abang jangan mau framing. Loh, kok framing, saudaraku? Ini kita harus jujur terhadap kebenaran. Kalau misalnya ini kita harus jujur. Menyentuh kan, itu kan bisa saja. Kan begitu. Bayangkan, Bang, ya, bayangkan. Saya bacakan sedikit lagi, 30 detik sebelum Anda bicara sepuasnya. Terakhir dari saya, Anda lihat di dalam Imamat 15 nomor 28 itu, bukan hanya sekedar itu, Bang. Wanita yang sudah haid hari ini, dia harus menunggu 7 hari kemudian untuk bisa dikatakan lahir. Dari Al-Quran Anda, jangan baca dari Alkitab kami juga. Ayo, Alkitab kami dulu. Gitu ya, nggak boleh ya. Saya kan tanya di Al-Quran, kenapa Anda menjawab dari Alkitab? Lucu. Supaya Anda tercerahkan gitu loh. Kan tujuan Anda bertanya ini, saya tahu. Tujuan Anda bertanya saya tahu. Oh, nggak apa-apa. Saya harus bertanya, karena menurut saya itu aneh. Nah, di sini sudah jelas. Kok aneh? Tadi yang perempuan dianggap najis itu nggak aneh. Nanti yang saya bicara. Ya. Inilah hebatnya teman kita kasih bicara. 22 ya di Al-Baqarah 222 jelas dikatakan di situ. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor atau najis, apa bedanya? Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati. Terus apa keterangan Rasulullah? Apa keterangan Rasulullah? Dikatakan Muhammad yang mengatakan menjauhi, jangan dekati, mereka itu kotor. Begitu loh. Nah, kenapa di sini di ayat di mana di surah Abu Daud 233, 234, saya bacakan 238, 304, Sahih Bukhari 291, itu semuanya
Nih, saya bacakan di Sahih Bukhari ya, 291. Jika salah seorang dari kami sedang mengalami haid dan Rasulullah SAW berkeinginan untuk bermesraan, beliau memerintahkan untuk mengenakan kain, lalu beliau pun mencumbuinya. Aisyah berkata, padahal siapakah di antara kalian yang mampu menahan hasratnya sebagaimana Rasulullah SAW? Begitu, Bang. Iya, terus apa masalahnya? Loh, masalahnya pertentangan lah, nggak boleh di Quran. Yang mana? Tidak boleh. Yang mana yang bertentangan? Hadisnya lah, Bang. Ya, apa yang dikatakan di situ? Bertentangan dengan Quran, berarti kan baginda Anda tidak menaati Quran 222, Al-Baqarah 222. Gitu loh. Loh, malah enggak, Pak Dade. Malah hadis itu mendeskripsikan, menjelaskan. Karena maknanya adalah tidak boleh menyetubuhi. Kalimat yang di sana itu maknanya begitu, dijelaskan lewat hadis. Sebagai pengetahuan saja Pak Dade, untuk tafsir Al-Qur'an itu luas, Pak. Jadi Al-Baqarah 222 ini menjelaskannya itu luas. Jadi tidak cukup dengan teks itu saja dibaca, diterjemahkan seperti itu saja, tidak bisa, Pak Dade. Loh, Pak, ini kan terjemahannya saya bacakan. Apakah terjemahan Kemenak itu salah? Betul. Salah nggak terjemahan Kemenak? Saya bacakan. Iya, saya sudah paham. Teks itu menyampaikan seperti itu. Kita gini loh, Bang. Kita gini, ya. Sudah jelas dikatakan di surah Al-Baqarah 222. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati. Tapi ini malah bercumbu. Oke lah, kita ngomong dia tidak menggaulinya, ya. Karena Anda mau mungkin nggak mau mengakui itu, oke. Mendekati tidak boleh. Kenapa dicumbui? Gitu loh. Jauhilah. 76 itu ada penjelasannya dua-dua itu kalau di teks itu. Jangan mencampuri. Mencampuri itu maknanya menyetubuhi. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah. Maknanya itu jangan bercampur dengan istri pada waktu haid. Nah, bercampur itu maknanya menyetubuhi, Pak. Tuh, kan tadi menggauli, Abang bilang bukan menggauli tadi, bukan menyetubuhi. Cara mencampuri bukan ini. Apa namanya? Oke, berarti ini masalahnya di bagian bahasa ya, guys. Berarti yang dipermasalahkan sekarang bagian bahasa ya. Enggak, tetap bagian saya terjemahan gitu, Bangken, tetap saya begini. Saya itu bingung di Quran. Tapi saya juga lebih bingung lihat kalian ini berdiskusi. Satu menjelaskan, tapi yang satu maksa. Kayak mana nih? Lah ya gini Pak Dade. Pak Dade kan bingung nih. Ya, Pak Dade bingung. Artinya tentang konteks ini saya lebih sering mendengarkan dari ustadz, dari ulama, dari pengajian. Itu maknanya seperti itu. Saya sendiri tidak pernah membaca tafsirnya. Saya percaya sama ulama yang membaca tafsir itu. Nah, tafsirnya makna dari mendekati itu adalah mensetubuhi. Sementara yang di hadis tadi itu adalah mencumbui dan tidak ada intercourse. Intercourse itu penetrasi. Tidak ada intercourse. Oke, mungkin kita bisa maju ke depan lagi ya diskusinya. Kan ini bolak-balik nih. Silakan pakai. Itu kalau sebentar, Bangkit, kalau ada yang naik aku turun aja ya. Oh iya. Saya nggak mau bahasa pakaian. Saya orang nggak mau lagi mana-mana. Saya mau bahas satu udah. Saya udahan. Saya nggak mau lagi gitu loh. Ya intinya gimana ya? Terkadang kita pun kalau memaksakan yang apa kita inginkan bisa juga sih. Yang penting kalian udah memberikan data, menyampaikan data, udah selesai. Bangken, sorry, saya tidak memaksakan. Saya cuma bilang, saya membaca dari teks terjemahan,
Itu di situ ditulis tidak boleh, jauhi, itu ada yang kotor. Tapi di hadis dikatakan mencumbui. Kan kotor ya nggak boleh mencumbui, nah dekat pun nggak boleh gitu loh. Apalagi mencumbui, kan begitu. Udah Ya, oke tapi kan lah kalau masuk abang kalian tidak, masuk ke topik kalau memang pembahasan gini, bahasa. ya kalau Betul, betul. memang redaksi, kalau kata menggaulinya memang tidak mau diakui, ya sudah. Karena saya baca dari menggauli itu artinya adalah melakukan hubungan gitu loh. Ya udah, Tapi Itu aja kalau udah bang. saya banyak Udah tapi kalau gini memang ya, tapi saya ya udah saya terima aja lah. bentar Itu Pak aja Dade, bang. tapi ketika Pak Dade tadi membacakan yang Al-Baqarah 22 itu kan itu udah jelas loh sebenarnya ya kalau kita berbicara tapi mengenai tafsir nih ya yang dari Kemenak ya. Itu katanya kan jauhilah, tidak dibilang kecuali atau dalam konteks begini gitu loh. Contoh dalam 10 perintah Allah dikatakan begini nih Leken. Ya. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, apalagi menggantinya dengan nama yang lain. Nah, begitu. Itu udah jelas, nggak ada dibilang kecuali koma namanya ini, kecuali nggak ada Leken. Tapi Yang ujung-ujungnya dimaksud diganti Pak dengan nama Adade Yesus kan? yang Jadi dimaksud gini, dengan Pak gini. Adade itu Boleh enggak adalah saya sedikit waktu? sebentar Bang, kan saya tadi kan Jangan Abang tadi melebar ngomong nih, bang saya Juma. belum nih. Jangan melebar ya. Ya, Jangan saya kan melebar. belum Enggak ngomong boleh nih, Bang. mengganti nama Nggak Tuhan, usah tapi melebar. ganti Yesus boleh kan? Bang Juma nggak usah melebar. Baik, nanti kalau Abang mau bicara itu kita bisa bahas Bang, tapi saya selesaikan dulu. Nah, nih. Oke, enggak, itu boleh? aja dulu. Boleh. Nggak Boleh usah- ganti nggak nama usah Tuhan. melebar, nggak usah Yotepape melebar. menjadi Yesus. Boleh. Nggak usah Yang melebar bilang bang. mengganti siapa Bang? Lah, itu sekarang ganti nama Yesus. Jadi Loh, Abang yang Abang diganti harus pahami siapa? dulu kedudukan Yesus itu apa, Nah, itu, ya, kedudukan dalam bahasa itu sama. apa. Makanya saya juga Ini mengatakan topik. Heeh. berikan Oke, ruang oke, kepada Bang. kami Bang Juma, menjelaskan, bukan Iya, kalian yang menjelaskan. tadi kan Bang Juma kan udah tadi kan Bang Juma sudah Ya. bercerita nih sama Pak Dade kan. Ya, tapi Saya- lagi-lagi Anda kembalikan ke ayat itu. giliran saya Rasulullah berbicara, Muhammad kasih waktu saya Rasulullah berbicara Muhammad dong, Bang, sallallahu biar fair. alaihi wasallam mengatakan Sudah. terlaknat orang yang sabar, nggak menyetubuhi ada yang mau orang bisa haid. didengarkan nih. Ya, tapi Oke. tapi Nah, setelah kenal kurang apa lagi coba? Tapi kenapa kenapa justru Loh, kok Iya. kenapa? kenapa justru dia Saya sendiri belum yang ngomong dari melakukannya begitu. Oke, sekarang gitu kita loh. dengarkan dulu Kristen Antihoa bicara 3 menit. Saya kasih waktu untuk 3 menit. Oke, Nggak, langsung. 1 menit Mas aja, Lek, Kristen, 1 menit aja, 1 menit. Di sini kan dikatakan Al-Baqarah 22 langsung itu aja, kan langsung aja. dikatakan itu adalah jauhilah istrimu katanya gitu kan, sampai istrimu itu menjadi bersih. Nah, dalam konteks berbicara jauhilah ini kan tidak dikatakan jauhilah kecuali untuk bercumbu atau untuk ini, nggak ada dikatakan di situ hadisnya. Dikatakan jauhilah titik, ya udah jauhi gitu loh sampai istrimu bersih. Ya mungkin setelah istrinya bersih ya nggak apa-apa, tohnya juga masa-masa mens itu nggak sampai 3 bulan 4 bulan kan, paling lama cuma 5 hari, paling lama seminggu itu udah kelar kok gitu loh. Tapi kan dikatakan di situ jauhilah gitu loh, itu yang dimaksud Bang Ade itu jauhilah, tidak pakai embel-embel ini segala macam. Ya jauhilah, jauhi titik, ya sama dengan yang dibawa tadi oleh Bang Juma tadi dalam imamat tadi, ya jauhi sampai ia tahir, sampai ia menjadi bersih, kan begitu itu konteksnya. Begitu bukan begitu Pak Ade ya? Tapi kan bertolak belakang dengan ketika Setuju tadi sekali. menggauli tadi gitu. Silakan Pak Dadi. Setuju sekali bang. Nah, itu sih yang mau jadi pembahasan Pak Dadi itu gitu loh. Jika berbicara menjauhi, ya 100% menjauhi. Tapi ketika sudah selesai halangannya, haidnya, menjadi tahir istrinya, mandi ya nggak apa-apa, monggo. Ya itu hak seorang suami. Tapi ketika sudah dikatakan itu adalah ketetapan dari Tuhan, ya jangan dilanggar dong, kan gitu. Itu sih yang menjadi topik yang dibawa Pak Dade gitu loh. Tapi kenapa dilanggar? Hanya untuk bahasa menggauli, bercumbu atau apa gitu. Yang namanya kotor dalam konteks dia saat dia lagi halangan itu ya kotor gitu loh. Jangan ada kata menggaulilah, bercumbulah atau apa gitu kan gitu. Makanya kan saya nggak tahu nih ya Bang Juma ya atau Bang lain ya, kalau memang saya salah mohon koreksi. Makanya kan di dalam Islam itu sendiri kan yang bagi perempuan yang lagi halangan kan nggak boleh masuk masjid ya, karena kan dia dianggap kotor kan gitu. Ya. Itu sih yang menjadi topik yang dibawa Pak Dade, itu aja gitu. Silakan. Oke. Oke, langsung aja. Riset. Silakan Bang Juma, Mas Alpa. Bang Zuma silakan. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Apa pendapat para ulama terkait ayat itu? Bahkan di hadits yang sama, hadis riwayat Abu Daud,
Dia katakan, Rasulullah mengatakan dengan tegas, terlaknat orang yang menyetubuhi wanita haid. Pendapat Ibnu Abbas, Al-Hasan, apabila istri telah suci dari masa haidnya, maka mandilah. Mulai dari saat itulah diperbolehkan bagi seorang suami untuk menyetubuhi istri beliau. Ini menurut jumhur para ulama. Menurut Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm, bahwasanya hal itu berlaku sejak darah haid telah berhenti pada masa klimaksnya. Bersetubuh diperbolehkan saat berhenti darah haid dan tidak perlu mandi setelah dahulu. Itu maksudnya karena semata hendak bersetubuh. Akan tetapi maksud dari mandi tersebut tiada lain sebagai ibadah saja. Menunaikan salat dan berpuasa itu halal pula bagi yang diharamkan bagi orang haid yang tadinya itu adalah sholat kemudian berpuasa. Nah, Betul, Bang, kan saya tetapi bilang, Bang. apakah dalam Betul, Bang. kasus tersebut Bang Arade, mohon Sorry. Jangan ada timer, sorry, silakan. sabar. Aja Bang Juma. Nah, jadi pendapat para imam itu sudah sangat jelas. Imam Nawawi juga menjelaskan, barang siapa yang meyakini halalnya menyetubuhi orang yang sedang haid melalui kemaluannya, maka ia tergolong kafir yang murtad. Apa masih kurang? Jadi itu tanggapan saudara-saudara, ya wajar, karena kalian tidak mengimani. Tapi kami itu sudah jelas, itu sudah final. Menggauli dalam hal ini menyetubuhi wanita yang sudah haid, itu nggak boleh. Haram hukumnya dan dihukum murtad oleh Imam Nawawi. Kemudian, Islam itu sangat menghargai wanita yang haid. Anas bin Malik berkata, adalah kebiasaan orang-orang Yahudi apabila istrinya haid, mereka tidak diberi makanan, tidak menggaulinya di dalam rumah-rumah mereka. Para sahabat menanyakan hal itu tersebut kepada Rasulullah. Allah kemudian menurunkan ayat, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Rasulullah bersabda, berbuatlah semuamu kecuali bersetubuh. Jadi asbabun nuzulnya harus dipahami. Nah, makanya saya bacakan tadi di dalam imamat itu seperti itu. Dianggap binatang mereka, dianggap hewan. Bahkan setelah hari ini haid, dia harus menunggu 7 hari lagi kemudian baru bisa ditemani. Bukan hanya sekedar digauli. Karena kenapa? Umat terdahulu saya katakan tadi ya. Tempat duduknya, barang-barang yang disentuh oleh wanita haid itu najis hukumnya kalau disentuh. Orang yang menyentuhnya, misalnya dia nyentuh gelas. Orang haid nyentuh gelas. Orang yang menyentuh gelas ini nanti itu najis sampai matahari terbenam. Dan dia harus mandi. Nah, sedangkan Rasulullah Muhammad SAW dikatakan di riwayat Muslim, tatkala Rasulullah berada di dalam masjid, ia berkata, wahai Aisyah, ambillah untukku baju itu. Aisyah menjawab, saya sedang haid. Rasulullah kemudian berkata, itu adalah haidmu dan bukan tanganmu. Maksudnya itu, yang haid itu adalah yang itu, tanganmu tidak. Maka ini bukti bahwa yang lain itu tidak diharamkan kemudian untuk dilakukan kecuali bersetubuh gitu. Silakan. Ya, silakan. Oke. Bang, tadi Abang bilang di Abang membahas kitab kami lagi, katanya setelah 7 hari lagi, ini setelah haidnya selesai, 7 hari baru boleh digauli. Itu dari mana? Pertama, karena yang tertulisnya di situ, setelah 7 hari kamu itu sudah boleh. Tidak haid 7 hari harus 7 hari lagi, tidak ya. Terus tadi yang saya tekankan adalah tadi Abang bilang kalau sudah selesai haid boleh, ya pasti boleh lah Bang, pasti boleh digauli kalau setelah haid memang sudah bersih, itu boleh itu. Nah, Bang Kristen, lanjutkan Bang. Saya cukup Bang, itu aja. Dan udah sih Pak ada deh. Gak apa-apa, kita ini aja deh. Kita bergerak maju aja, jangan bahas ini lagi. Tohnya juga udah sepakat ya gitu ya, gak apa-apa. Gimana Bang Juma? Ya sudah jadi kita. Saya cuma bahas itu aja kok. Iya, terima kasih ya Bang Juma, Bang Ken, Rumnya, Mas Alfa, Bang Kristen Tehoa. Oh iya. Thank you. Ayo. Di sini ya Kristen Antihoa kemarin ada DM saya Bang Juma. Dia bilang ada nggak dari Islam mau membahas tentang Abraham. Pertanyaannya gini, Le. Saya kasih clue ya, saya kasih musuhnya, Le. Ya, Bang ya.
yang di apa dia ini tentang Abraham, keturunan yang diberkati gitu Pak. Pak Juma mau nggak kira-kira Pak Juma? Biar Bang Juma nggak sama yang lain nggak bingung, saya kasih mosinya begini. Apakah Abraham dalam Alkitab itu dan Ibrahim dalam Al-Quran itu sosok yang sama? Jika sama, bawa datanya. Silakan. Saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. 5 Oh. menit saya masuk kembali. Oke. Ya, Bang, Saudara silakan Bang. Bang Nepos mungkin bisa ya 5 menit ya. Oke. Gimana Bang Neplos? Kalau Abang mengatakan sama, bawa datanya, atau Bang Mas Alpa boleh, silakan. Saya lagi nggak bawa data, Mas. Oh, nggak bawa data Nggak ya, apa-apa. oke. Gini aja, nanti kalau tema baru, ini kan sekalian menunggu Ustadz Juma. Oke, sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oh, masya Allah, subhanallah. Terima kasih banyak pada sahabat-sahabat ya, sahabat Zia dan juga sahabat saya yang lain, ya Saifullah Arsy dan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih atas infak sedekahnya, masya Allah, luar biasa ya hari ini. Dan juga pada sahabat-sahabat, tidak kurang daripada ucapan selamat buat antum semua. Materi hari kita ini, materi kita terkait dengan pertanyaan sahabat Kristen tentang Al-Quranul Karim. Padahal sudah sangat jelas dikatakan, jangan kau menggauli, itu haram bagimu. Tapi mereka tetap kekeh, ya kan. Padahal Rasulullah Muhammad SAW sudah mengatakan bahwasanya kullu syai', semua boleh, illa nikah, kecuali menyetubuhi. Nah, sementara di dalam kitabnya mereka sangat jelas dikatakan bahwasanya tidak boleh bersentuhan, bahkan benda yang disentuh oleh wanita haid itu najis hukumnya. Lalu ada tadi bertanya lagi, apakah ada di dalam kitabnya orang Yahudi bahwasanya orang haid itu masih menunggu 7 hari? Ada, dia katakan tidak ada. Ada di data nomor 28 dari Imamat 15 itu sudah sangat jelas. Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, nah coba, apabila dia sudah bersih dari haidnya, ia harus menghitung 7 hari lagi. Sesudah itu barulah ia menjadi bersih, benar-benar bersih. Masya Allah, luar biasa ini dalil. Jadi kalau di tempat agama terdahulu yang menjadi asbabul nuzul daripada surah Al-Baqarah ayat 222 ini, wanita yang sudah haid, hari ini berhenti haidnya, harus menunggu lagi 7 hari ke depan baru dikatakan suci. Parah itu kan? Masya Allah, subhanallah. Oke, thank you Bang Azza, luar biasa. Bang Zia, terima kasih banyak ya. Kita tutup tema ini dulu, habis itu kita masuk membahas tentang Ibrahim dan Abraham. Terima kasih sahabat-sahabat. Habis ini kita kembali mengudara, jangan kemana-mana ya. Kembali di channel Zulkifli Emabas. Saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.